Matahari baru saja menampakkan sinarnya di langit Semarang, menyinari lorong-lorong pasar Johar yang perlahan mulai hidup. Deru roda gerobak, suara pedagang memanggil pembeli, dan aroma rempah-rempah yang menyengat menjadi nyawa pasar itu. Namun, di tengah denyut ekonomi rakyat kecil itu, ada satu sosok yang kehadirannya membuat jantung para pedagang menciut, Ali Gondrong, preman paling ditakuti di seluruh pasar Semarang. Tubuhnya tinggi besar dengan rambut gondrong yang kusut seperti akar pohon tua. Di lehernya tergantung kalung manik-manik hitam yang katanya diwarisi dari seorang dukun Banyuwangi. Wajahnya penuh luka lama, bekas perkelahian dan pertarungan jalanan. Tapi yang paling menakutkan adalah tatapan matanya, tajam, dingin, dan seperti bisa membaca isi hati orang. Tiap kali ia melangkah ke dalam pasar, suasana mendadak sunyi, seolah malaikat maut sedang lewat. Ali tak butuh banyak kata untuk menegaskan kekuasaan. Satu lambaian tangan, pedagang tahu harus menyerahkan amplop berisi setoran. Mereka yang membangkang akan merasakan sabetan rantai baja yang selalu ia bawa di pinggangnya. Sudah lebih dari 10 orang dilarikan ke rumah sakit karena mencoba melawan. Salah satu dari mereka bahkan tak bisa berdiri lagi sampai sekarang. Pagi itu, seperti biasa, Ali datang dengan tangan di saku celana dan sebatang rokok terselip di telinga. Dua anak buahnya berjalan di belakang, membawa kantong kain untuk menampung upeti. Ia menyusuri lorong demi lorong pasar dengan senyum mengejek, menendang gerobak yang dianggap menghalangi jalannya, dan mengumpulkan uang dari pedagang dengan kejam tanpa peduli isak tangis atau permohonan maaf. Seorang ibu penjual sayur yang belum bisa membayar hari itu ditampar hingga jatuh ke tumpukan bayam dan kol. Orang-orang hanya bisa menunduk, tak berani membela. Mereka tahu, satu kata melawan, satu tatapan tak sopan, akan jadi alasan Ali untuk menghancurkan dagangan dan mengoyak tubuh mereka. "Ini pasar gue," teriaknya lantang di tengah kerumunan. "Selama lo dagang di sini, lo harus hormat sama Ali Gondrong." Suaranya menggema seperti gelegar guntur, mengguncang dada orang-orang yang mendengarnya. Tak ada yang berani melawan, karena semua tahu, Ali tak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki ilmu kebal yang tak mempan senjata tajam. Beberapa preman lain pernah mencoba mengambil alih kekuasaannya, tapi mereka berakhir dikali dengan tubuh remuk dan nyawa melayang. Ali bukan sekadar preman, ia adalah penguasa gelap yang memegang denyut nadi pasar ini. Orang-orang menyebutnya, setan pasar Johar, sosok yang bahkan aparat pun enggan berurusan dengannya. Namun, di tengah arogansi dan kekuasaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun, tak pernah terlintas dalam benak Ali bahwa pagi itu akan menjadi awal dari keruntuhannya. Karena dari ujung lorong pasar, seorang kakek tua mendorong gerobak es doger, dan di balik sorot matanya yang tenang, tersembunyi kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih dahsyat dari segala bentuk kekuasaan Ali Gondrong. Pagi yang biasanya dihiasi teriakan preman dan isak tangis pedagang, pagi itu sedikit berbeda. Di ujung lorong pasar yang sempit, suara gerobak kayu berderit mengusik ketenangan mencekam. Gerobak tua itu tampak reot, dihias dengan cat yang mulai terkelupas dan tulisan pudar, "Es Doger Mbah Salim, sejak 1965. Di baliknya, seorang kakek tua berjalan perlahan, mengenakan ikat kepala batik kusam dan baju koko lusuh. Raut wajahnya bersahaja, matanya teduh, namun ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah aura sunyi yang terasa berat. Pedagang yang melihatnya hanya saling pandang. Mereka tak mengenal sosok ini. Siapa dia? Berani benar membuka lapak di tengah kekuasaan Ali Gondrong, tanpa permisi, tanpa upeti. Ada yang mulai berbisik, ada pula yang mencoba memperingatkan si kakek, namun hanya dijawab dengan senyum ramah dan anggukan pelan. Ia mulai mendorong gerobaknya ke tengah pasar, memilih tempat di dekat tiang listrik tua, tak jauh dari tempat Ali biasa duduk merokok dan mengawasi pasar layaknya raja. Ali Gondrong melihatnya dari jauh, satu alisnya terangkat. Ia tak suka ada yang mencuri perhatian, apalagi seseorang yang tampak tak kenal takut. Ia mengisyaratkan kepada anak buahnya, lalu berjalan menghampiri gerobak es doger itu sambil menepuk-nepuk rantai besi di pinggangnya. Suasana pasar kembali hening, semua mata tertuju pada pertemuan dua sosok yang berbeda dunia itu, penguasa yang kejam dan pendatang tua yang tampak renta namun tenang. Mbah, seru Ali dengan nada meremehkan. "Lo pikir ini alun-alun kota? Berani buka lapak di sini tanpa izin gua?" Mbah Salim menghentikan gerobaknya, menatap Ali dengan senyum kecil.
Pasar ini milik rakyat, nak. Selama saya tidak mengganggu, saya rasa saya tidak salah tempat. Suaranya pelan tapi mantap, seperti suara air yang mengalir di sungai pegunungan, dingin, jernih, dan tak bisa dibendung. Beberapa pedagang mulai panik. Mereka tahu betul, tak ada yang boleh menjawab balik ucapan Ali Gondrong, apalagi dengan kalimat bernada bijak seperti itu. Ali mengernyit, wajahnya berubah gelap. "Lo ngajarin gue, Mbah," katanya dengan nada rendah yang mengandung amarah. Ia melangkah lebih dekat, menatap mata si kakek. Namun yang ia lihat bukan ketakutan, melainkan kedalaman, seperti melihat jurang yang tak berujung. Dengan tangan kiri, Ali menyentak pegangan gerobak Mbah Salim hingga nyaris jatuh. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat pasar membeku. Gerobak itu bergeming, seolah menancap ke bumi. Wajah Ali berubah kaget, lalu kesal, lalu marah. Ia mencoba menendangnya, tapi tubuhnya malah terpental mundur sejengkal. Beberapa pedagang terkejut dan menahan napas. Mbah Salim tak bergerak sedikit pun, hanya berdiri diam dengan kedua tangan di punggung, seperti seorang guru tua yang menunggu muridnya sadar diri. Ali menatap kakek itu dengan penuh amarah, tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa tak nyaman. Siapa kakek ini? Apa yang membuat gerobak tuanya tak bisa digoyahkan? Tak satu pun dari anak buahnya berani mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pasar Johar menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Ali Gondrong, Raja Pasar, dipermalukan oleh seorang kakek penjual es doger. Wajah Ali Gondrong memerah seperti bara yang dibakar angin. Tawa lirih beberapa pedagang di sudut pasar menyulut amarahnya semakin menjadi. Mereka tak berani menertawakannya terang-terangan, tapi Ali tahu, harga dirinya sebagai penguasa pasar baru saja diinjak oleh seorang kakek tua dengan gerobak reot. Tak bisa dibiarkan. "Gue kasih lo waktu 5 menit, Mbah. Lo setor jatah gue, atau gerobak lo gua hantam sampai hancur," bentaknya sambil menunjuk tepat ke arah Mbah Salim. Namun, seperti sebelumnya, Mbah Salim hanya menatapnya tenang. "Kalau kamu mau uang, kerjalah yang benar. Jangan menindas yang lemah," jawabnya, pelan, tapi menohok seperti cambuk di dada Ali. Beberapa orang di sekitar menahan napas. Ada yang menutup wajahnya, ada pula yang mulai berjalan mundur menjauh, tak ingin ikut terseret dalam amarah preman pasar yang sedang dipermalukan. Ali tak tahan lagi. Ia mengangkat rantai baja dari pinggangnya dan mengayunkan ke arah gerobak Mbah Salim. Suara besi beradu kayu terdengar memekakkan telinga, namun yang terjadi justru tak masuk akal. Rantai baja itu terpental seperti menghantam batu karang. Tangan Ali bergetar hebat, nyaris tak bisa digerakkan. Ia melangkah mundur, napasnya memburu, dan mata tajamnya kini berubah, bukan marah, tapi bingung dan takut. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Ia mengerling ke anak buahnya, berharap mereka menyerang bersama, tapi tak satu pun dari mereka berani maju. Mereka telah melihat apa yang barusan terjadi. Mbah Salim berdiri di samping gerobaknya, seolah ada benteng tak kasat mata yang melindungi dirinya dan jualannya. Ali mencoba menyembunyikan rasa gentarnya di balik sorakan pura-pura, "Lo pikir gue takut?" Tapi suaranya terdengar sumbang, kosong dari keyakinan. Dengan langkah perlahan, Mbah Salim membuka tudung gerobaknya dan mulai menyendok es doger ke mangkuk kecil dari aluminium. Aroma santan dan tape ketan menyebar lembut di udara, mengusik hidung para pedagang dan pembeli yang mulai mendekat, entah karena penasaran atau tertarik pada ketenangan yang terpancar dari si penjual. Seorang bocah kecil yang sejak tadi mengintip dari balik karung bawang memberanikan diri mendekat. Mbah Salim tersenyum dan menyodorkan satu mangkuk ke tangannya. Ali hanya bisa melotot saat bocah itu duduk tak jauh dari kakinya dan mulai menyeruput es doger dengan lahap. "Manis, segar, adem," ucap si bocah sambil tersenyum. Kalimat polos itu terdengar seperti tamparan keras di telinga Ali. Ia, penguasa yang selama ini ditakuti, baru saja kehilangan muka, bukan karena kekuatan, tapi karena kebaikan yang menolak tunduk. Tapi Ali Gondrong bukan tipe yang menerima kekalahan begitu saja. Ia memijit tangannya yang masih kesemutan, lalu berbisik ke anak buahnya. "Malam ini, kita balik lagi. Kalau si tua itu masih di sini, gue yang habisin sendiri." Gak peduli dia punya ilmu apa. Matanya menyala seperti bara, dan senyum licik mulai muncul di wajahnya. Ia tak akan menyerang terang-terangan lagi. Malam, saat pasar sunyi dan tak ada saksi, itulah waktunya. Mbah Salim menatap kepergian Ali Gondrong tanpa rasa takut.
Angin pagi berhembus lembut, menerbangkan beberapa daun pisang kering di sekitar lapaknya. Ia menghela napas, lalu bergumam lirih, dendam hanya akan membuat jiwamu kotor, nak, tapi kalau kau nekat, tubuhmu yang akan hancur lebih dulu. Malam turun perlahan di pasar Johar. Di antara lapak-lapak yang sudah tutup dan kios yang terpalnya digulung setengah, hanya terdengar nyanyian jangkrik dan deru angin yang menggoyangkan seng-seng tua. Di sudut pasar, gerobak es doger Mbah Salim masih berdiri kokoh. Kakek tua itu duduk bersila di belakangnya, menunduk dalam diam. Tapi ia tidak tidur, matanya terpejam, bibirnya komat kamit lirih, seperti merapal doa-doa kuno yang hanya dikenal para tetua tanah Jawa. Di balik kegelapan, 6 sosok bergerak pelan-pelan. Ali Gondrong memimpin sendiri, membawa rantai yang kini dibalut kain agar tak menimbulkan suara. Di belakangnya, 4 anak buah dan 1 preman luar yang ia bayar khusus, Barong, tukang pukul dari daerah pelabuhan yang konon pernah menghajar 4 orang sekaligus hanya dengan tangan kosong. Malam itu, mereka semua siap menghancurkan gerobak es doger, dan kalau perlu, si kakek itu ikut mereka kirim ke liang kubur. Ali memberi isyarat, mereka bergerak cepat, mengendap dari berbagai arah. Di tangan mereka tergenggam parang, linggis, bahkan besi bangunan. Tapi saat mereka mendekat, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Salah satu anak buah Ali, Deden, merinding hebat hingga tangan besinya terjatuh dengan bunyi nyaring. Set, bentak Ali sambil mencengkeram kerahnya. Namun sudah terlambat. Mbah Salim membuka mata. Ia berdiri perlahan, gerakannya tenang namun terasa menggetarkan tanah. Kalian datang untuk menghancurkan yang tidak mengganggu kalian. Ucapnya dengan suara berat dan dalam, berbeda dari siang tadi. Sorot matanya tajam seperti mata elang yang mengawasi mangsa. Malam pun seolah menahan napas. Lampu pasar yang redup tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati seluruhnya. Dalam kegelapan, hanya suara langkah Mbah Salim yang terdengar. Tak lama kemudian cahaya kebiruan menyala samar dari tubuhnya. Sebuah energi tak kasat mata melingkupi gerobaknya seperti kubah cahaya. Ali dan anak buahnya terpaku. Sihir apaan ini? Teriak Barong sambil mengayunkan parang ke arah kakek itu. Tapi sebelum besi itu menyentuh kulit Mbah Salim, tangan Barong membeku di udara, lalu tubuhnya terpental sejauh 5 meter ke tumpukan karung goni. Satu persatu anak buah Ali mencoba menyerang, tapi semua bernasib sama. Ada yang terpental, ada yang terseret angin pusaran aneh, dan satu lagi mendadak muntah darah sebelum tubuhnya kejang. Hanya Ali yang tersisa, berdiri terpaku dengan tubuh gemetar. Rantai besinya jatuh. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Kau bukan orang biasa, desisnya. Mbah Salim melangkah mendekat, suaranya tenang, namun penuh tekanan. Aku hanya pedagang es doger, tapi aku pernah menjadi penjaga gerbang di Gunung Dieng. Jangan kau kira tubuh renta ini tak mampu menumbangkan angkara. Ia berhenti tepat di depan Ali. Pergilah. Sebelum ilmu ini benar-benar membakar jiwamu. Ali tak menjawab. Ia berbalik lari, terpincang-pincang, meninggalkan anak buahnya yang terkapar. Malam itu, pasar Johar menyimpan rahasia besar yang hanya akan dibicarakan dengan berbisik, bahwa preman paling ditakuti di Semarang telah lari dari seorang penjual es doger. Tapi cerita belum usai. Di kejauhan, seseorang mengamati dari balik lorong gelap, sosok yang mengenali siapa Mbah Salim sebenarnya, dan berencana memanggil kekuatan hitam untuk menandinginya. Di kejauhan, di antara reruntuhan kios tua yang sudah lama terbengkalai, seorang lelaki berjubah hitam menyaksikan pertunjukan malam itu tanpa bersuara. Matanya menyipit, menyala redup seperti bara yang hampir padam, tapi di dalamnya tersembunyi amarah dan rasa ingin tahu yang membuncah. Lelaki itu bukan orang sembarangan, ia adalah Ki Jagabaya, seorang penganut aliran hitam dari Gunung Kendali Sodo, yang pernah terusir dari tanah leluhurnya karena mengamuk dan membantai gurunya sendiri. Ajian penolak geni, dan tameng sukma langit. Jadi kau masih hidup, Salim, gumam Ki Jagabaya pelan, tapi setiap kata mengandung dendam masa lalu. Tangannya mengepal, mengingat bagaimana ia dulu kalah dalam pertarungan memperebutkan pusaka dari Gunung Dieng, pusaka yang akhirnya dibawa kabur oleh Salim yang memilih mengasingkan diri. Kini, takdir mempertemukan mereka kembali, dan api lama yang telah padam mulai menyala lagi. Sementara itu, di sudut pasar, Mbah Salim duduk kembali bersila, tubuhnya kembali ringkih, napasnya teratur tapi berat.
Pertahanan yang ia bangkitkan malam itu menguras banyak energi batinnya. Ia tahu benar, malam ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Mata batinnya sudah merasakan ada kekuatan gelap yang menonton dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk mencabut nyawanya. Pagi harinya, kabar tentang preman lari ketakutan dari penjual es doger menyebar cepat. Para pedagang tersenyum saat menyebut nama Mbah Salim. Namun sang kakek hanya membalas dengan senyum lirih. Ia tak suka jadi sorotan. Ketenangannya bukan untuk dipuja, tapi untuk melindungi. Dan dalam hatinya, ia tahu, Semarang akan segera menjadi medan laga antara dua kekuatan yang pernah mengguncang lereng Dieng puluhan tahun lalu. Di balik hiruk-pikuk pagi itu, Ali Gondrong berbaring lemah di kamar kontrakannya. Lengan kanannya masih gemetar, dan malam itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa terhina, terluka, tapi juga penasaran. Siapa sebenarnya kakek itu, dan kenapa ia bisa punya ilmu yang tak masuk akal? Saat ia mencoba bangkit dari ranjang, seseorang mengetuk pintunya. Yang datang adalah Ki Jagabaya. Matanya tajam menelusuk, senyum liciknya menyeringai dari balik jubah hitamnya. "Kau ingin balas dendam pada si tua itu?" tanyanya. Ali hanya mengangguk, menahan sakit. "Maka izinkan aku membantumu, tapi tubuhmu harus siap jadi wadah kekuatan gelap." Tanpa menunggu jawaban, Ki Jagabaya meletakkan telapak tangannya di dada Ali, dan mulai merapal mantra. Udara di ruangan itu berubah panas, sesak, dan dinding kamar bergetar pelan. Dalam sekejap, tubuh Ali kejang, mulutnya mengeluarkan busa hitam, tapi matanya membelalak seperti baru menyentuh kekuatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam tubuhnya, Ki Jagabaya mulai menanamkan serpihan kekuatan hitam, ajian Kaladasa, ilmu hitam pemanggil roh penghancur yang dulu dilarang digunakan oleh para leluhur. Mbah Salim, dari kejauhan, seketika membuka mata. Ia merasakan gelombang kejut gaib yang menggetarkan tanah. Ia bergumam, "Kau datang juga akhirnya, Jagabaya. Kalau itu maumu, mari kita akhiri semua yang dulu belum tuntas." Tangannya mulai meraih sebuah kain lusuh dari bawah gerobak, dibungkus dengan rajah tua, di dalamnya tersimpan pusaka yang dulu membuat Gunung Dieng berdarah. Subuh belum sempat mengusir kabut ketika Mbah Salim duduk bersila di belakang gerobaknya. Di hadapannya terbentang kain lusuh bertuliskan rajah kuno dengan tinta merah darah ayam cemani. Di dalamnya, dibungkus dengan dua lapis kain putih, tersimpan sebuah pusaka kecil berbentuk keris melengkung dengan bilah hitam kehijauan, keris purnama wulan, pusaka sakral dari puncak Dieng yang hanya bisa digunakan oleh satu penjaga setiap generasi. Hanya segelintir orang yang tahu, darah yang membasahi keris itu dahulu bukan hanya darah musuh, tapi juga darah saudara seperguruan. Mbah Salim memandang pusaka itu dengan berat hati. Dalam bayangannya, terlintas masa lalu puluhan tahun silam, saat ia dan Ki Jagabaya masih muda, berguru pada Eyang Bimo, seorang pertapa agung penjaga ilmu-ilmu putih pegunungan. Tapi ambisi dan rasa haus kekuasaan Ki Jagabaya menghancurkan segalanya. Ia membunuh Eyang Bimo dan mencoba merebut Purnama Wulan, namun kalah dan terusir. Sejak saat itu, Mbah Salim membawa pusaka ini dan bersumpah tak akan pernah menggunakannya, kecuali bila dunia benar-benar terancam oleh kegelapan. Kini ancaman itu datang, bukan dari orang asing, tapi dari murid yang dulu dianggap saudara. Mbah Salim menggenggam kain pembungkus pusaka erat-erat, matanya menatap langit yang mulai memerah. "Ampuni aku, Guru, sumpahku harus kutanggalkan," bisiknya lirih. Sementara itu, dari kejauhan, awan hitam menggulung cepat, seolah pertanda bahwa kekuatan hitam telah bangkit dan sedang menuju ke jantung kota. Ali Gondrong kini bukan lagi preman pasar biasa. Wajahnya memang masih sama, tapi matanya memerah dan kulit tangannya berurat hitam, menandakan ajian Kaladasa sudah merasuki tubuhnya. Ia berdiri tegak di depan pasar Johar, dikelilingi oleh 8 orang baru, preman-preman kerasukan jin buangan yang dikumpulkan Ki Jagabaya dari berbagai pelosok. "Cari si tua itu, bakar semua kalau perlu," teriaknya dengan suara yang bergema berat, seperti bukan suara manusia lagi. Para pedagang panik, berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kios dilempar batu, beberapa lainnya disiram minyak tanah. Api mulai menjilat ujung pasar, asap mengepul tinggi. Mbah Salim berdiri di tengah-tengah kekacauan itu, tubuhnya masih kurus dan renta, tapi sorot matanya tak lagi lembut. Ia membuka bungkusan pusaka perlahan, dan saat keris Purnama Wulan tersingkap,
cahaya keperakan meledak ke udara, menghentikan semua pergerakan seketika. Ali terdiam, matanya menyipit melihat cahaya itu. "Keris itu, kau masih menyimpannya," geramnya. Di belakangnya, Ki Jagabaya muncul dari bayang-bayang. "Sudah saatnya pusaka itu jatuh ke tangan yang layak. Serahkan padaku, Salim, sebelum kami menghancurkan semuanya." Tapi Mbah Salim hanya tersenyum tipis, lalu mencabut keris itu dari sarungnya. Seketika, angin berdesir deras, dan tanah di bawah pasar bergetar. "Sebelum aku mati, kau takkan pernah menyentuh pusaka ini, Jagabaya. Dan kau," ia menatap Ali tajam, "kau telah menukar jiwamu dengan kegelapan. Tapi ingatlah, bahkan malam paling pekat pun tak bisa menelan cahaya fajar." Dengan gerakan cepat, ia menancapkan keris ke tanah. Sebuah gempa kecil terjadi, dan lingkaran cahaya melindungi kios-kios pedagang yang belum terbakar. Pertarungan besar telah dimulai. Mbah Salim, sang penjaga kedikdayaan, tak bisa lagi bersembunyi di balik gerobak es doger. Kini, ia adalah satu-satunya penghalang antara pasar Johar dan kehancuran total yang dibawa oleh kekuatan hitam dari Gunung Kendali Sodo. Tanah bergetar seperti diguncang raksasa yang terbangun dari tidur panjang. Cahaya keperakan yang memancar dari keris purnama wulan membentuk lingkaran pelindung di sekitar kios-kios yang masih utuh. Para pedagang yang sebelumnya nyaris putus asa kini terdiam dalam ketakjuban, beberapa berlutut, menyangka mereka sedang menyaksikan mukjizat. Tapi Mbah Salim tahu, ini bukan keajaiban. Ini hanya awal dari pertarungan besar yang akan menumpahkan darah dan mengguncang bumi. Ki Jagabaya berdiri tak jauh dari lingkaran itu, jubah hitamnya berkibar meski tak ada angin. Ia melangkah maju, lalu menyentuhkan tongkat kayu bertuahnya ke tanah. Mantra kuno ia rapalkan, dan segera, akar-akar hitam merambat dari bawah tanah, mencoba menembus lingkaran cahaya Mbah Salim. Namun tiap kali menyentuh batas cahaya, akar-akar itu terbakar dan mengepul seperti disiram air keras. Ki Jagabaya menyeringai, bukan karena berhasil, melainkan karena tantangannya terasa semakin nikmat. Ali gondrong, kini tubuhnya nyaris sepenuhnya dikuasai kekuatan ajian Kaladasa, meraung seperti binatang buas. Dari kedua tangannya keluar kilatan-kilatan hitam, dan dengan satu lompatan mengerikan, ia menghantam perisai cahaya Mbah Salim. Dentuman keras terdengar, seperti dua batu raksasa bertabrakan. Perisai itu retak, tapi tidak runtuh. Mbah Salim mengerang, darah menetes dari ujung bibirnya. Energinya mulai terkuras, tapi tekadnya tak goyah. "Salim, serahkan pusaka itu. Jangan buat aku menghancurkanmu seperti gurumu dulu," teriak Ki Jagabaya dengan suara yang menggema jauh ke gang-gang sempit pasar. Tapi Mbah Salim, meski tubuhnya lunglai, menatap Jagabaya dengan sorot yang sama seperti puluhan tahun lalu, dingin, tajam, dan penuh keyakinan. "Kau tak pernah menang atas gurumu. Kau hanya pengecut yang menyerang saat guru kita tertidur, dan kini kau akan menerima karmamu." Ki Jagabaya merentangkan kedua tangannya, membentuk lingkaran hitam di udara. Perlahan, dari dalam lingkaran itu, muncul wajah-wajah makhluk gaib, roh-roh terkutuk yang telah lama ia perbudak di dunia astral. Mereka melolong, menjerit, dan berputar di atas kepala pasar. Udara berubah dingin, langit mendung, dan orang-orang mulai lari dari tempat itu, berusaha menyelamatkan diri. Namun batas mantra Mbah Salim menahan para makhluk itu agar tak merembet keluar. Saat itu, seorang bocah lelaki, anak dari pedagang sembako, berlari ke arah Mbah Salim, mencoba menyelamatkan dagangan ayahnya. Tapi sebelum ia sempat masuk ke lingkaran cahaya, satu roh hitam menyambar dari udara, siap menerkamnya. Dengan satu gerakan, Mbah Salim melemparkan keris pusaka ke arah makhluk itu. Ledakan cahaya terjadi, makhluk itu menjerit sebelum terbakar habis. Bocah itu terjatuh, menangis lalu berlari kembali ke pelukan ibunya. Mbah Salim menarik napas berat. Ia tahu ia tak bisa bertahan lama. Energi spiritualnya mulai menipis. Namun ia juga tahu, jika ia kalah, tak hanya pasar Johar yang hancur, tapi juga Semarang, bahkan lebih luas lagi. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia bersiap membangkitkan mantra pengikat sukma, ilmu tingkat tinggi yang hanya bisa dipakai sekali seumur hidup, dan hanya jika siap mati bersamanya. Langit Semarang gelap seperti malam kelabu meski matahari masih tinggi. Angin menderu, membawa hawa kematian. Di tengah kekacauan itu, Mbah Salim duduk bersila di pusat lingkaran cahaya, kedua telapak tangannya menyatu di depan dada.
Dari bibirnya, meluncur doa-doa kuno dalam bahasa Jawa Kawi, begitu lirih namun mengguncang jiwa yang mendengarnya. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, sebentar lagi, raganya akan ia serahkan demi menyegel kejahatan yang tak boleh hidup lebih lama. Ki Jagabaya, yang menyadari bahaya dari doa yang tengah dilantunkan Mbah Salim, segera menghantamkan tongkatnya ke tanah. Segel ajian tanah retak, akar-akar hitam kembali menjulur, kini bercabang tajam seperti tombak. Ali Gondrong meraung beringas, seolah paham bahwa waktunya makin sempit. Tubuhnya yang diselimuti aura hitam mulai meleleh, seperti lilin disiram minyak panas. Tapi kekuatan ajian Kaladasa terus membuncah, membuatnya tak peduli pada rasa sakit, ia hanya ingin darah. Mbah Salim membuka matanya perlahan. Matanya kini tak lagi seperti manusia biasa, tapi memancarkan cahaya putih kekuningan, tanda bahwa ia telah membuka gerbang rasa karsa, tingkatan tertinggi ilmu kedikdayaan. Suara-suara dari alam lain mulai masuk ke telinganya, tangisan leluhur, jeritan para jawara masa lalu, dan suara tenang gurunya yang sudah lama meninggal, membisikkan mantra penutup. Kunci sukma, ikat hawa, jadikan tubuhmu batu segel. Semarang harus selamat. Tiba-tiba, tanah di bawah pasar retak membentuk pusaran raksasa. Cahaya dari tubuh Mbah Salim melesat ke langit, menembus awan, memecahkan hujan petir. Para pedagang yang masih menonton dari kejauhan berteriak histeris, sementara beberapa dari mereka hanya bisa menangis, menyebut-nyebut nama Tuhan. Mereka tahu, sesuatu yang besar sedang dikorbankan. Bocah kecil yang sebelumnya diselamatkan Mbah Salim, kini menggenggam sepotong kain lusuh yang tertinggal, kain yang masih hangat oleh kekuatan Mbah Salim. Ki Jagabaya terlempar beberapa meter ke belakang saat pusaran energi meledak dari pusat pasar. Tubuhnya membentur dinding ruko, darah muncrat dari mulutnya. Ali Gondrong menjerit panjang, seperti jiwa yang direnggut paksa dari tubuhnya. Dari dalam pusaran, muncul rantai-rantai cahaya menyala, melilit tubuh Ali Gondrong dan Ki Jagabaya, menyeret mereka ke dasar tanah. Mereka melawan, namun sia-sia. Mantra pengikat sukma telah membangkitkan kekuatan para leluhur pasar, roh-roh pelindung yang telah lama tidur di bawah tanah Semarang. Mbah Salim kini berdiri diam di tengah pusaran itu, tubuhnya mulai berpendar hingga akhirnya menjadi transparan, lalu lenyap dalam kilatan cahaya terakhir. Tak ada jeritan, tak ada keluhan, hanya keheningan suci, seperti doa yang telah dikabulkan. Tanah pun menutup kembali, pelan-pelan, seperti luka yang mulai mengering. Bekas pertarungan itu tak sepenuhnya hilang, tapi tak lagi mengancam. Saat pasar mulai tenang, awan gelap perlahan memudar. Burung-burung kembali terbang, dan matahari menembus celah langit. Para pedagang berkumpul, beberapa dari mereka berdoa, yang lain menaburkan bunga di tempat Mbah Salim terakhir berdiri. Tak ada yang tahu kemana rohnya pergi. Tapi mereka percaya, sang penjaga telah menyegel kejahatan dan menjadikan dirinya bagian dari tanah yang ia cintai. Dan di sela-sela kerumunan, bocah kecil itu masih menggenggam kain peninggalan Mbah Salim. Ia menatap langit, lalu berkata lirih, "Aku akan belajar, Mbah. Aku akan jaga pasar ini, seperti Mbah dulu." Malam mulai merambat turun di atas pasar Semarang, namun suasananya tak lagi sama. Meski pertarungan besar telah usai dan tubuh Mbah Salim menghilang bersama pusaran cahaya, aura misterius masih menggantung di udara. Di antara kios-kios yang rusak dan puing-puing yang berserakan, orang-orang bekerja memulihkan pasar. Tapi diam-diam, mereka merasa ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Ada yang belum selesai, ada yang belum tenang. Bocah kecil bernama Raga, yang sebelumnya diselamatkan Mbah Salim, kini sering duduk di tempat sang kakek biasa menjual es doger. Ia tak menjual apapun, hanya diam, memeluk kain peninggalan Mbah Salim, seperti menunggu sesuatu. Para pedagang menyayanginya, memberi makan dan tempat bernaung. Tapi mereka tak bisa menepis kenyataan bahwa sejak malam pertarungan itu, mimpi-mimpi buruk kerap mengusik tidur mereka. Suara rantai, suara jeritan, dan sosok Ali Gondrong yang seharusnya sudah terkubur bersama kutukannya. Di malam ketiga setelah pertarungan, seorang pedagang ditemukan tewas membiru, mulutnya terbuka seperti hendak berteriak. Di dadanya, tergores tanda hitam yang tak bisa dihapus, menyerupai lambang ular melilit tongkat. Warga panik, mereka mulai membicarakan desas-desus bahwa Ali Gondrong belum sepenuhnya musnah. Bahwa ada bagian dari jiwanya yang berhasil lolos dari pengikat sukma, dan kini gentayangan,
mencari tubuh baru untuk ditumpangi. Ki Jagabaya, meski tubuhnya remuk akibat ledakan ajian Mbah Salim, belum benar-benar mati. Ia dirawat secara rahasia oleh sisa-sisa pengikutnya, tersembunyi di sebuah rumah tua di pinggir kota. Dalam keadaan setengah sadar, ia berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti manusia biasa, seolah berkomunikasi dengan kekuatan dari alam gelap. Di matanya yang tinggal satu, masih menyala api dendam. Ia tahu, Ali Gondrong akan kembali, dan ia akan jadi jembatannya. Sementara itu, Raga mulai mengalami perubahan. Ia mulai mendengar suara-suara yang tak didengar orang lain. Suara Mbah Salim yang memanggil dari balik mimpi. Suara gemerincing rantai. Bahkan kadang, ia merasa tangannya bergerak sendiri, menuliskan aksara-aksara kuno di tanah. Beberapa pedagang yang memperhatikannya mulai percaya bahwa Raga telah dipilih, mewarisi sebagian kekuatan Mbah Salim. Pada malam kelima, petir menyambar pasar tanpa hujan. Dari dalam sumur tua di belakang kios rempah-rempah, terdengar suara geraman lirih, seperti sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Beberapa warga mengklaim melihat bayangan tinggi besar berdiri diam di ujung pasar, lalu menghilang ketika didekati. Warga ketakutan, tapi juga pasrah. Mereka tahu ini bukan urusan biasa. Ini urusan antara yang hidup dan yang telah melampaui batas. Seorang kiai tua dari Gunung Ungaran turun ke pasar, setelah mendengar kabar dari murid-muridnya. Ia langsung memandangi wajah Raga lama sekali, lalu mengangguk pelan. Anak ini, penyambungnya. Tapi bahaya masih dekat. Ajian Mbah Salim belum selesai. Masih ada babak terakhir. Kata-kata itu membuat warga semakin resah. Pasar Semarang belum sepenuhnya selamat. Dan kekuatan lama sedang menyusun kebangkitan baru. Di tengah semua itu, Raga hanya menatap langit malam yang kosong. Dari dalam dadanya, ia bisa merasakan sesuatu bergerak. Bukan rasa takut, tapi sesuatu yang lebih besar, sebuah beban yang tak dimengerti oleh anak-anak seusianya. Ia tahu, perjalanannya baru dimulai. Hujan turun lebat malam itu, seakan langit menangisi sesuatu yang tak terlihat. Di rumah tua pinggir kota tempat Ki Jagabaya dirawat, suasana berubah mencekam. 3 murid setianya menjaga di luar ruangan, namun ketakutan membayangi mata mereka. Dari dalam kamar, suara Ki Jagabaya menggumamkan mantra yang sudah lama tak terdengar di tanah Jawa, mantra pemanggil roh terlarang, mantra yang bahkan para dukun sepuh tak berani menyebutnya. Ki Jagabaya terbatuk keras, darah mengalir dari mulutnya. Tapi ia tersenyum. Di dalam dirinya, ia merasakan energi gelap perlahan meresap kembali. Bayangan Ali Gondrong muncul dalam matanya, namun kali ini dalam bentuk yang berbeda, lebih liar, lebih buas, dan tak terikat daging manusia. Rohmu belum musnah, Ali, kau hanya butuh tubuh, bisiknya lirih sambil menggenggam jimat dari tulang ular hitam yang dahulu dikubur bersama jasad Ali Gondrong. Di saat bersamaan, Raga terbangun dari tidurnya dengan peluh membasahi tubuh. Matanya menatap kosong ke atap warung. Ia baru saja bermimpi melihat pasar Semarang terbakar, orang-orang berlarian dalam teror, dan sosok hitam tanpa wajah berdiri di tengah kobaran api. Dalam mimpi itu, suara Mbah Salim terdengar keras, "Raga, waktumu datang. Lawan yang kau hadapi bukan hanya manusia, tapi dendam yang sudah membusuk selama puluhan tahun." Sementara itu, sumur tua di belakang pasar mengeluarkan bau busuk. Seekor kucing liar ditemukan mati, tubuhnya membusuk hanya dalam hitungan jam. Seorang pedagang rempah yang mencoba menutup sumur itu tiba-tiba kesurupan, dan berkata dengan suara berat, "Ali belum mati, darah belum tuntas, pasar ini akan menjadi altar." Ucapan itu tersebar cepat dan membuat warga semakin panik. Mereka berbondong-bondong ke rumah Kiai Anwar di ujung kampung, berharap ada perlindungan dari segala kegelapan ini. Kiai Anwar memanggil Raga ke suraunya. Di bawah lampu minyak yang berkelip, ia meletakkan sebuah pusaka tua, sebuah sabuk dari serat lontar yang konon pernah dikenakan Mbah Salim muda. Ini bukan hanya sabuk, ini pengikat sukma. Tapi sabuk ini butuh darah pewaris sejati agar bangkit. Dan hanya kau, Raga. Raga menatap sabuk itu, tubuhnya gemetar, tapi di balik ketakutan itu mulai tumbuh keberanian yang belum ia sadari sebelumnya. Di rumah Ki Jagabaya, ritual mulai memuncak. Langit menghitam, dan angin menderu memutar. Murid-muridnya menyusun lingkaran garam dan darah ayam hitam di sekeliling ranjang. Ki Jagabaya duduk bersila, lalu membuka gulungan kain merah yang membungkus rambut terakhir milik Ali Gondrong.
Dengan sekali bacaan, tubuhnya kejang, dan dari mulutnya meluncur kabut hitam yang pekat. Roh Ali Gondrong kembali ke dunia, namun belum utuh. Ia butuh wadah. Pasar Semarang kembali menjadi pusat dari semua itu. Malam berikutnya, warga melihat sesosok lelaki berkepala botak berdiri diam di dekat sumur tua, namun tubuhnya seperti dilapisi asap. Ketika didekati, ia menghilang secepat kilat. Jejak kaki gosong tertinggal di tanah. Ali Gondrong telah kembali, tapi kini sebagai makhluk yang tak mengenal batas kehidupan. Dan kali ini, ia ingin lebih dari sekadar pasar, ia ingin darah pewaris Mbah Salim. Di langit mendung yang menutupi bulan, Raga berdiri di atap pasar sambil mengenakan sabuk lontar. Napasnya berat, tapi di dadanya ada sesuatu yang berdenyut kuat. Ia tahu pertempuran baru telah dimulai. Tapi bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk seluruh Semarang, dan mungkin lebih luas dari itu. Fajar menyingsing di balik mendung kelabu. Langit tak menunjukkan rona keemasan seperti biasanya, seolah tahu bahwa hari ini akan membawa luka. Raga berdiri di pelataran surau Kiai Anwar, memandangi sabuk serat lontar yang kini telah menyatu dengan tubuhnya. Sabuk itu merapat seperti memiliki nyawa, memeluk pinggangnya dan mengirimkan getaran aneh ke tulang-tulangnya. Kiai Anwar hanya berdiri diam, membaca doa-doa perlindungan sambil menggenggam tasbih dari biji kelor hitam yang katanya bisa menangkal kekuatan setan. Di tengah pasar Semarang, ketenangan pagi itu hancur ketika seorang pedagang tempe ditemukan tewas di dekat sumur tua. Tubuhnya menghitam, matanya membelalak, dan lidahnya menjulur panjang seperti dicekik sesuatu tak kasat mata. Penduduk pasar menjerit, sebagian pingsan, sebagian lain berlari ke rumah Kiai Anwar. Bisik-bisik ketakutan menyebar, Ali Gondrong telah bangkit, dia butuh darah, dia butuh wadah. Ki Jagabaya, dari dalam rumah tuanya, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, tapi matanya membara. Ia duduk di ruang gelap dengan sebatang dupa menyala, dan suara lirih terdengar dari balik tirai kamar. Suara Ali Gondrong, kini hanya berupa roh marah yang belum menemukan tubuh sempurna. Beri aku darah pewaris itu, bawa aku tubuh Mbah Salim, desisnya, dingin seperti angin kuburan. Raga mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Matanya kadang memancarkan kilatan terang, dan di malam-malam sunyi, ia mendengar suara Mbah Salim berbisik dalam mimpinya. Jangan takut pada gelap, karena gelap adalah ujian cahaya dalam dirimu, tapi suara itu kadang bercampur dengan bayangan gelap yang mencoba merasuk. Sabuk lontar itu memang pusaka pelindung, tapi juga seperti magnet yang menarik kekuatan-kekuatan gaib ke arahnya. Sementara itu, di pasar, asap hitam mulai sering terlihat mengepul tanpa sebab. 3 orang pedagang ayam menghilang secara misterius. Orang-orang mulai menyalahkan Raga. Sejak anak itu datang, pasar ini tak pernah tenang. Teriak salah satu preman anak buah Ali yang masih berkeliaran. Namun Raga tetap diam, karena ia tahu, badai belum datang. Yang hilang baru awal, yang akan mati, bisa lebih banyak. Kiai Anwar memutuskan untuk membawa Raga ke makam Mbah Salim di lereng Gunung Ungaran. Di sana, katanya, ada rahasia terakhir yang bisa membungkam kekuatan Ali Gondrong. Mereka berjalan malam hari, menembus hutan pinus dengan obor dan doa-doa. Tapi Ki Jagabaya tahu rencana itu. Ia mengirim bayangan Ali Gondrong untuk menghalangi. Di tengah jalan, seekor anjing hitam setinggi lutut manusia tiba-tiba muncul dan berubah wujud menjadi sesosok makhluk bertanduk dengan taring emas. Pertarungan pertama pun pecah. Raga yang belum sepenuhnya menguasai sabuk lontar harus bertarung hanya dengan naluri dan keberanian. Dengan teriakan membelah malam, sabuk lontar menyala di pinggangnya dan menghempaskan makhluk itu ke batang pohon hingga hancur berkeping. Tapi luka pertama telah ia terima, dan dari luka itu, darah menetes ke tanah. Darah itu menyatu dengan tanah tua di Gunung Ungaran, dan tanah itu mulai bergetar. Ali Gondrong, dari balik dunia gaibnya, tertawa puas. Darah pewaris akhirnya jatuh juga ke bumi, tinggal satu langkah lagi. Ki Jagabaya menggenggam jimatnya erat-erat, tahu bahwa perang ini sudah tak bisa dihentikan. Raga kini bukan hanya pewaris kekuatan Mbah Salim, tapi juga menjadi kunci kebangkitan makhluk paling ditakuti di pasar Semarang. Langit malam di Gunung Ungaran mendadak berubah muram. Bintang-bintang yang tadinya bersinar terang perlahan menghilang, tertutup awan tebal yang datang seperti diseret kekuatan tak kasat mata.
Raga dan Kiai Anwar kini berdiri di depan pusara Mbah Salim, sebuah makam sederhana dengan batu nisan dari kayu jati tua, namun memancarkan aura keteduhan. Di sekitarnya, udara terasa berat. Bunga-bunga melati yang berserakan di sekitar pusara layu dalam sekejap, seolah takut akan sesuatu yang sedang bangkit dari dalam tanah. Kiai Anwar menggenggam tangan Raga. "Ini saatnya," bisiknya, lalu menancapkan tongkatnya di tanah. Dari ujung tongkat itu, cahaya biru menyala membentuk lingkaran pelindung. Raga berlutut dan menempelkan dahi ke makam kakeknya. Sebuah gelombang panas menyergapnya, seperti ditarik ke dalam pusaran kenangan. Dalam sekejap, ia tak lagi berada di sana. Tubuhnya tetap diam, tapi jiwanya ditarik ke masa lalu. Ia melihat sosok Mbah Salim muda, gagah dengan sorban putih dan jubah kelabu, melawan segerombolan orang bertopeng hitam di sebuah desa yang terbakar. Di sana, Mbah Salim mengerahkan ajian nafas Dewa Rengkuh, menghancurkan 10 orang sekaligus hanya dengan satu tarikan napas. Tapi dari balik reruntuhan, muncullah seorang lelaki berambut gondrong, mengenakan jubah merah darah, dengan sorot mata haus kuasa. Itulah pertama kalinya Ali Gondrong muncul, dulu seorang pendekar siluman, murid dari guru sesat yang diburu para kiai. Pertarungan antara Mbah Salim dan Ali Gondrong muda berlangsung dahsyat. Gunung berguncang, petir menyambar dari langit, dan desa itu akhirnya lenyap dari peta. Tapi yang tak diketahui siapapun, Ali Gondrong tidak mati. Ia menyegel jiwanya dalam kendi hitam yang terkubur di bawah pasar Semarang. Raga kini mengerti, Ali Gondrong ingin bangkit kembali menggunakan tubuh manusia yang punya darah pewaris ilmu sejati, dirinya sendiri. Saat kesadaran Raga kembali ke tubuhnya, hujan deras turun tiba-tiba. Tapi tetesan hujan itu bukan air biasa, warnanya keperakan, berbau belerang, menandakan gerbang dunia gaib mulai retak. Kiai Anwar panik. "Kita tak punya waktu," serunya. Ia menggali bagian belakang pusara, dan dari sana, ia menarik sebuah benda, sebuah keris pendek berhiaskan motif naga. Ini adalah keris naga bumi, pusaka terakhir yang hanya bisa digunakan oleh Darah Salim. Namun sebelum sempat keris itu diserahkan ke tangan Raga, tanah di sekitar pusara berguncang hebat. Sebuah tangan hitam besar mencuat dari dalam bumi, memecahkan batu nisan, lalu sebuah kepala muncul, bermata merah menyala, bertanduk satu, dan bertaring emas. Itulah bayangan Ali Gondrong, roh yang berhasil membuka setengah gerbang antara dunia nyata dan gaib. Dengan teriakan menggelegar, ia berkata, "Raga, kau adalah wadahku." Raga berdiri dengan tangan gemetar, menggenggam sabuk serat lontar dan melihat ke arah Kiai Anwar. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya, setengah putus asa. Kiai Anwar berteriak, "Kau harus menolak dengan seluruh kehendakmu. Karena jika hatimu goyah, tubuhmu akan jadi milik iblis itu." Tapi sebelum ia sempat menambahkan petunjuk apapun, tanah terbelah dan Kiai Anwar terhisap masuk ke dalam lubang kegelapan, hanya menyisakan tongkatnya. Raga kini sendiri, di tengah hujan perak dan tanah retak, berhadapan dengan sosok makhluk yang hanya dikenal dalam legenda kelam para jawara. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Ini bukan lagi tentang pasar Semarang atau dendam pribadi. Ini tentang menjaga warisan kebaikan agar tak dibajak oleh kekuatan yang ingin menguasai tubuhnya. Dengan suara lirih, ia berkata kepada bayangan itu, "Kalau kau ingin tubuh ini, lawan aku terlebih dahulu." Tanah pusaka di kaki Gunung Ungaran retak seperti kulit bumi yang hendak menganga menelan segalanya. Raga berdiri terpaku dengan tubuh menggigil, bukan karena dingin hujan perak, melainkan karena kekuatan dahsyat dari makhluk yang muncul di hadapannya. Sosok bayangan Ali Gondrong kini telah menjelma utuh, tubuh tinggi besar berselimut asap hitam pekat, mata merah menyala seperti bara neraka, dan suara yang menggelegar seakan berasal dari dasar dunia. "Tubuhmu, darahmu, adalah kunci kembaliku," raungnya. Raga mengepalkan tinjunya. Jantungnya berdegup begitu keras hingga menggema di telinganya. Ia tahu, jika ia lengah sedikit saja, bayangan Ali Gondrong akan mengambil alih tubuhnya. "Aku bukan wadah siapapun," teriak Raga, lalu mencabut keris naga bumi dari sarungnya. Cahaya biru menyala dari bilahnya, menyibak kabut pekat di sekeliling makam. Keris itu bergetar di tangannya, seolah hidup dan tahu bahwa pertarungan besar sedang menanti. Bayangan Ali Gondrong menyeringai, "Kau bahkan belum menguasai separuh dari warisan Salim." Ia lalu melayang ke udara, membentuk pusaran energi hitam,
dan dari pusaran itu keluar bayangan-bayangan kecil lain, sisa-sisa roh dari para preman yang telah mati oleh tangannya. Mereka mengerubungi Raga seperti lebah hitam yang kelaparan. Raga menjerit, memutar kerisnya membentuk perisai cahaya, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinga Raga. Suara itu lembut namun penuh wibawa. Ingat napasmu, tarik seperti menyerap semesta, hembuskan dengan niat memusnahkan kejahatan, itu suara Kiai Anwar. Entah dari mana datangnya, namun suara itu membuat Raga tenang. Ia memejamkan mata, mengambil napas panjang, lalu mengalirkan energi dari pusat dadanya ke ujung keris. Seketika, keris itu menyala terang seperti mentari, memancarkan gelombang panas yang menghancurkan puluhan bayangan sekaligus. Bayangan Ali Gondrong menjerit kesakitan, lalu turun dari langit dan menubruk Raga. Dunia mendadak hening. Raga merasa jiwanya seperti tercabik dan ditarik ke dalam ruang tak berbentuk, gelap, tanpa batas. Di sanalah jiwa Raga dan Ali Gondrong saling bertemu. Tak ada tubuh, hanya dua cahaya yang saling bertabrakan, satu bersinar putih kehijauan, satu hitam pekat berdenyut merah. Inilah medan duel jiwa. Kau lemah, cucu Salim. Jiwamu penuh keraguan. Hatimu belum bersatu, teriak suara Ali Gondrong. Raga nyaris kehilangan kendali, dadanya sesak oleh tekanan yang luar biasa. Tapi di antara kabut itu, ia mengingat sesuatu, wajah ibunya yang meninggal dalam kemiskinan, suara tangisan para pedagang kecil yang tertindas, dan tangan kakeknya yang selalu memberinya es doger di kala panas. Emosi itu membentuk pelindung dalam dirinya, perisai dari cinta, bukan dendam. Dengan sisa kekuatan, Raga menghantamkan cahaya jiwanya ke inti hitam milik Ali Gondrong. Ledakan terjadi, mengguncang seluruh ruang batin. Jeritan Ali Gondrong menggema, panjang dan memilukan. Ketika Raga membuka matanya kembali, ia sudah kembali ke alam nyata, berdiri di tengah makam yang kini tenang, tanpa kabut, tanpa hujan. Di tangannya, keris naga bumi tetap bersinar redup, dan di sekitarnya, hanya keheningan. Tapi ia tahu, ini belum akhir. Sebab walau jiwa Ali Gondrong terpukul mundur, kekuatannya belum sepenuhnya musnah. Raga kini menjadi penjaga warisan Mbah Salim, dan pemburu kegelapan yang akan datang. Raga kembali melangkah ke pasar Semarang dengan langkah berat, rasa getir masih menyelimuti dadanya. Setelah pertempuran jiwa yang melelahkan di Gunung Ungaran, ia menyadari bahwa medan perjuangannya sesungguhnya ada di sini, di tengah keramaian dan hiruk-pikuk pasar yang penuh dengan nafsu dan kekuasaan. Pasar yang dulu penuh tawa dan canda kini berubah menjadi arena kekejaman yang dikuasai oleh Ali Gondrong, bahkan dari bayangan dan pengaruh gaibnya. Begitu sampai, Raga melihat wajah-wajah penjual yang penuh ketakutan dan muram. Mereka tahu betul siapa yang menguasai pasar ini. Ali Gondrong, meskipun tak lagi muncul langsung, telah membuat perjanjian darah dengan para preman, sehingga semua harus tunduk tanpa tanya. Raga tahu, untuk mengusir bayangan itu, ia harus membangkitkan keberanian mereka, membuat mereka berani menolak kekuasaan gelap itu. Tiba-tiba sebuah suara nyaring memecah keheningan, Ali Gondrong akan datang malam ini. Siapa yang berani menantang, bersiaplah menerima konsekuensinya. Teriak seorang preman berkumis tebal yang biasa menjadi tangan kanan Ali Gondrong. Raga mengangkat tangan, menenangkan kerumunan, dan berkata dengan tegas, ini saatnya kita hentikan ketakutan ini. Aku bukan sekadar kakek penjual es doger biasa. Aku adalah penerus ilmu Mbah Salim, dan aku datang untuk membebaskan pasar ini. Wajah-wajah para pedagang sedikit demi sedikit berubah, dari ketakutan menjadi harapan. Tapi tantangan terbesar belum datang. Malam mulai turun dengan cepat, dan kabut tebal menggulung pasar seperti selimut gelap. Dari balik bayangan, sosok Ali Gondrong muncul. Kali ini wujudnya lebih nyata, tubuhnya besar dengan aura mengerikan, mata merah yang menyala bagai bara api neraka. Ali Gondrong menatap Raga dengan dingin, kau pikir bisa melawan aku dengan ilmu warisan kakekmu? Aku telah memakan jiwa puluhan preman dan memanggil roh-roh kegelapan untuk menjadi senjataku. Dengan suara yang berat, ia mengayunkan tangan besar, dan gelombang kegelapan menyapu seluruh penjuru pasar. Pedagang dan pembeli terlempar, teriak panik memenuhi udara. Namun Raga tetap berdiri tegak, mengangkat keris naga bumi ke atas. Ini bukan sekadar ilmu kakek, tapi warisan cinta dan keberanian dari mereka yang tak pernah menyerah.
Ia mengayunkan keris, menciptakan lingkaran cahaya biru yang melindungi para pedagang. Dengan tenaga penuh, ia melancarkan serangan yang membelah kegelapan, menyambut duel besar yang bakal menentukan nasib pasar Semarang. Pertarungan sengit itu bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal hati dan jiwa. Raga tahu, agar bisa menang, ia harus membuktikan bahwa keberanian dan kebaikan jauh lebih kuat daripada bayangan gelap yang menyesatkan. Dalam setiap tebasan kerisnya, ia mengingat setiap wajah yang berharap, dan itu memberinya kekuatan baru untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Suasana pasar Semarang pagi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Wajah para pedagang yang semula takut dan pasrah kini berubah menjadi penuh semangat, bahkan ada yang memandang Raga dengan harapan yang baru tumbuh. Berita bahwa Raga menantang bayangan Ali Gondrong dan mampu menahan gelombang kegelapan telah menyebar seperti api, menyalakan bara pemberontakan yang selama ini terpendam. Mereka tahu, jika bukan sekarang saatnya melawan, maka pasar ini akan tenggelam dalam bayang-bayang kekuasaan gelap selamanya. Raga berjalan menyusuri gang-gang pasar yang penuh dengan lapak dan gerobak, menatap mata para pedagang satu persatu. "Kita tidak perlu lagi takut pada bayangan gelap itu," katanya dengan suara tegas namun penuh empati. "Bersama, kita bisa mengusir Ali Gondrong dan para preman pengikutnya. Kita adalah pemilik sejati pasar ini." Kata-kata itu bagai gelombang yang memecah keheningan, membangkitkan semangat yang selama ini terkubur. Namun pemberontakan tidaklah mudah. Para preman bayangan yang setia pada Ali Gondrong mulai merasakan ancaman. Mereka bersekutu dalam gelap, berencana untuk menghancurkan Raga dan para pedagang yang mulai bersatu. Suatu malam, sebuah serangan brutal terjadi, lapak-lapak pedagang dibakar, suara jeritan dan teriakan mengisi udara. Raga tidak tinggal diam, ia memimpin para pedagang untuk mempertahankan pasar, menggunakan ilmu warisan Mbah Salim untuk menciptakan benteng pelindung. Bentrok antara preman dan pedagang berubah menjadi peperangan kecil yang penuh strategi dan keberanian. Raga menggunakan ilmu keris naga bumi untuk mengalirkan energi pelindung, sementara para pedagang bersenjatakan alat-alat sederhana berubah menjadi senjata pertahanan. Pasar yang dulu sepi karena takut kini bergemuruh dengan suara perlawanan. Semangat mereka tumbuh, seiring suara nyanyian dan teriakan keberanian menggema, menandakan bahwa pemberontakan telah dimulai. Ali Gondrong yang mengetahui pemberontakan ini merasa marah dan terpukul. Ia muncul kembali dengan kekuatan yang semakin mengerikan, memanggil kembali roh-roh preman yang telah ia kuasai untuk menyerang habis-habisan. Namun, setiap serangan dibalas dengan semangat membara dari para pedagang yang kini memiliki pelindung dan pemimpin. Pertarungan itu tidak hanya fisik, tapi juga spiritual, sebuah ujian antara kegelapan dan cahaya yang memantul di setiap sudut pasar. Dalam kekacauan itu, Raga mendapat kejutan ketika seorang pemuda misterius datang membantu. Pemuda itu mengenakan jubah lusuh, namun tatapan matanya penuh keyakinan dan tenaga. "Aku datang atas perintah Mbah Anwar," katanya singkat. Bersama, mereka merencanakan strategi baru untuk menghadapi Ali Gondrong yang kini makin ganas. Pemuda itu mengajarkan Raga jurus-jurus lama yang telah hilang dari ingatannya. Meski luka-luka dan kelelahan menyelimuti tubuh mereka, semangat para pedagang tidak pernah padam. Mereka tahu ini bukan sekadar pertempuran untuk sebuah pasar, tapi untuk masa depan yang lebih cerah, untuk kebebasan dari tirani kegelapan. Dalam setiap helaan nafas, Raga merasakan tanggung jawab besar yang harus dipikulnya, sekaligus harapan yang tumbuh perlahan dari sisa-sisa kegelapan yang mulai pudar. Pemberontakan pasar ini baru saja dimulai. Dalam gelap, cahaya kecil mulai menyala, membelah bayang-bayang kelam yang telah terlalu lama menguasai. Raga tahu, masih banyak pengorbanan yang harus ia dan para pedagang lalui. Tapi selama mereka bersatu, selama hati mereka menyala dengan keberanian, tidak ada bayangan yang bisa bertahan selamanya. Malam itu, pasar Semarang berubah menjadi medan perang yang pekat oleh aroma asap dan teriakan. Para preman bayangan Ali Gondrong melancarkan serangan besar-besaran dengan kekuatan penuh, membakar gerobak dan kios, merobek setiap harapan yang mulai tumbuh. Raga berdiri di tengah kerumunan pedagang yang bertahan, matanya menyala penuh tekad, sadar bahwa malam ini adalah ujian terberat mereka. Ia harus memimpin dan memberi contoh, sekaligus melindungi mereka yang mulai mempercayainya. Namun di balik keganasan musuh, Raga merasakan ada sesuatu yang harus ia lakukan, sebuah pengorbanan yang mungkin akan mengubah segalanya.
Dalam keheningan hatinya, ia teringat akan ajaran Mbah Salim yang mengatakan, kekuatan sejati bukan hanya pada ilmu yang kau pegang, tapi pada seberapa besar keberanianmu untuk melepaskan apa yang paling berharga. Raga tahu, saatnya telah tiba untuk mempertaruhkan segalanya demi masa depan pasar dan orang-orang yang ia cintai. Dengan suara berat dan penuh kepastian, Raga memanggil para pedagang ke tempat yang lebih aman, sementara ia memilih untuk bertarung sendirian menghadapi gelombang preman yang terus menyerang. Aku akan menghalangi mereka. Kalian lari dan bangun kembali pasar ini. Jangan biarkan keberanian kita sia-sia, katanya sambil menyalakan keris naga bumi yang memancarkan sinar biru tajam, siap menghadapi kegelapan yang semakin pekat. Pertarungan antara Raga dan para preman menjadi semakin brutal, setiap serangan yang ia lepaskan terasa seperti gelombang petir yang menghantam kegelapan. Tubuhnya mulai terluka, darah menetes di tanah berdebu pasar, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia memanggil energi terdalam dari ilmu kedikdayaan Mbah Salim, menciptakan pelindung yang tak terlihat yang menangkis serangan demi serangan. Dalam hatinya, ia berdoa agar pengorbanannya tidak sia-sia. Sementara itu, para pedagang yang berhasil selamat mulai mengorganisir diri, mengumpulkan senjata seadanya dan berjanji akan kembali merebut pasar. Mereka tahu bahwa pengorbanan Raga adalah titik balik yang harus mereka hargai dengan keberanian baru. Dari balik asap dan reruntuhan, suara-suara keberanian mulai terdengar, menguatkan semangat yang hampir padam. Di tengah pertarungan, sosok pemuda misterius yang dulu datang membantu Raga muncul lagi, kini berdiri di sisinya. Kita harus bertahan sedikit lagi. Kekuatanmu sudah luar biasa, tapi ada satu hal yang belum kau gunakan, katanya sambil menyerahkan sebuah benda pusaka kecil yang bersinar lembut. Raga mengerti, ini adalah kunci untuk mengakhiri kegelapan yang mengikat pasar selama ini. Dengan napas berat, Raga mengangkat benda pusaka itu, mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Salim. Cahaya putih berkilauan mengalir deras keluar, membungkus seluruh pasar dan menembus kegelapan yang menyelimuti. Perlahan tapi pasti, para preman bayangan mulai mundur, terpecah dan terperangkap oleh sinar suci itu. Raga tahu ini pengorbanan terbesarnya, namun juga awal kebangkitan sejati. Pasar Semarang yang sempat hancur kini mulai kembali hidup, meski luka-luka masih menganga. Para pedagang merayakan kemenangan kecil ini dengan air mata dan tawa, menyadari bahwa pengorbanan Raga telah menanamkan benih harapan yang tidak akan pernah mati. Di bawah sinar rembulan, Raga menatap langit, bersumpah akan terus menjaga pasar dan orang-orang yang dicintainya, apapun yang terjadi. Setelah serangan dahsyat yang nyaris menghancurkan pasar Semarang, malam itu terasa sunyi namun penuh ketegangan. Ali Gondrong yang terluka parah tak hilang dari pikiran Raga. Bayangan penguasa pasar itu masih membayangi di sudut gelap hati banyak orang, seolah menunggu waktu yang tepat untuk kembali bangkit. Tapi Raga tahu, perang belum selesai. Di balik kegelapan yang mulai pudar, masih tersisa ancaman yang jauh lebih besar. Ali Gondrong, yang selama ini menggunakan ilmu hitam dan kekejaman untuk menguasai pasar, kini bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia memulihkan kekuatannya di tempat tersembunyi, sambil merencanakan balas dendam yang akan membuat pasar bergetar. Dengan wajah penuh kemarahan, ia mengutuk pengkhianatan para preman yang meninggalkannya dan bertekad untuk memadamkan api pemberontakan yang mulai menyala. Sementara itu, Raga tidak tinggal diam. Dengan bekal ilmu kedikdayaan Mbah Salim dan pusaka yang baru diperoleh, ia berlatih siang malam, mempersiapkan diri menghadapi pertarungan terakhir. Namun, ia juga mulai merasakan beban berat di pundaknya. Ia harus menjaga keseimbangan antara kekuatan dan hati nurani, karena pengorbanan besar yang telah ia lakukan mulai menguras tenaga dan semangatnya. Suatu malam, kabar buruk datang. Seorang mata-mata yang setia pada Ali Gondrong berhasil menyelinap ke pasar dan melaporkan posisi persembunyian sang preman ke Raga. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menuntaskan konflik yang telah lama membelenggu pasar Semarang. Dengan tekad baja, Raga memanggil para pejuang pasar untuk mengadakan serangan bersama ke markas tersembunyi Ali Gondrong. Pertarungan itu berlangsung sengit di tengah reruntuhan gedung tua dan lorong-lorong sempit. Ali Gondrong muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan, dipenuhi aura hitam yang memancar dari tubuhnya. Ia mengerahkan seluruh ilmu hitamnya untuk melawan Raga, menciptakan badai kegelapan yang hampir menelan seluruh pasar. Namun, Raga berdiri teguh, memancarkan sinar putih dari pusaka dan ilmu kedikdayaannya,
menangkis setiap serangan dengan keberanian tak tergoyahkan. Dalam duel terakhir itu, Ali Gondrong mengungkapkan rahasia kelamnya, bahwa kekuatannya berasal dari perjanjian dengan makhluk kegelapan yang mengorbankan jiwa dan nurani. Raga merasakan gelombang energi hitam yang mencoba menghisapnya, tapi ia menggenggam erat pusaka, membiarkan cahaya suci mengalir ke seluruh tubuhnya. Pertarungan itu menjadi simbol abadi antara terang dan gelap, antara keberanian dan ketakutan. Saat Ali Gondrong terpojok, Raga memberi pilihan terakhir, bertobat dan melepaskan kegelapan, atau hancur dalam kehancuran dirinya sendiri. Namun, kemarahan Ali Gondrong tak terobati. Dalam ledakan energi terakhir, ia melepaskan semua kekuatan hitamnya untuk menyeret Raga ke dalam kehancuran. Tapi Raga, dengan kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan, berhasil menahan serangan itu dan membalikkan keadaan. Ketika pagi menyingsing, pasar Semarang menyaksikan puncak kemenangan. Ali Gondrong akhirnya tumbang, lenyap dalam bayangan yang dulu membayanginya. Raga berdiri sebagai penjaga baru, dengan wajah lelah tapi penuh harapan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kali dalam waktu lama, pasar itu bebas dari bayang-bayang kegelapan. Di bawah sinar matahari pagi, sebuah era baru pun dimulai. Seiring fajar menyingsing di atas pasar Semarang, keheningan pagi terasa seperti napas baru bagi setiap jiwa yang hadir. Raga berdiri di tengah lapak yang dulunya penuh dengan reruntuhan dan sisa pertarungan, kini mulai dihuni kembali oleh para pedagang yang bersemangat membangun ulang masa depan mereka. Pasar itu berubah menjadi simbol kebangkitan, tempat di mana harapan dan keberanian dipadu dalam satu jiwa yang tak pernah menyerah. Para pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan kini melihat Raga sebagai pemimpin dan pelindung yang sejati. Mereka mengumpulkan potongan-potongan barang dagangan, menyapu debu luka-luka masa lalu, dan membangun kembali tenda-tenda kecil dengan tangan penuh semangat. Raga tahu, tugasnya belum selesai, tapi disinilah awal dari perubahan besar yang selama ini mereka impikan. Pasar ini bukan lagi milik preman yang menindas, tapi milik semua orang yang berjuang untuk hidup dan bermimpi. Malam sebelumnya, Raga duduk sendiri di pinggir pasar, merenungi segala pengorbanan dan perjuangan yang telah dilalui. Ia merasakan kelelahan yang mendalam, tapi juga kepuasan batin yang sulit diungkapkan kata. Ilmu kedikdayaan yang diberikan oleh Mbah Salim bukan hanya sekadar kekuatan fisik, melainkan kekuatan hati untuk bertahan dan memaafkan. Raga memahami bahwa sebuah era baru memerlukan hati yang bersih dan jiwa yang lapang. Kabar tentang kemenangan Raga dan hancurnya Ali Gondrong menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Para preman yang dulu berkuasa mulai mundur, takut menghadapi semangat baru yang menyala di pasar itu. Warga pun mulai berdatangan, membawa harapan dan niat untuk berinvestasi kembali di pasar yang telah lama terlantar. Semua melihat bahwa perubahan nyata sudah ada, dan mereka ingin menjadi bagian dari kisah itu. Raga tidak melupakan pesan Mbah Salim tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kedamaian. Ia mulai mengorganisasi kelompok-kelompok pedagang agar bisa saling membantu dan melindungi satu sama lain tanpa harus bergantung pada kekerasan. Pasar ini menjadi komunitas yang erat, dengan nilai kejujuran dan gotong royong sebagai pondasi utama. Perlahan tapi pasti, bayang-bayang kegelapan semakin pudar dari setiap sudut pasar. Pada suatu sore, Raga menerima kunjungan dari seorang tokoh tua yang misterius, yang membawa pesan dan ajaran tambahan untuk menjaga kedamaian dan kemakmuran pasar. Dengan suara penuh wibawa, tokoh itu mengatakan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada ilmu kedikdayaan, tapi juga pada kebijaksanaan dan rasa cinta kepada sesama. Raga menerima pesan itu dengan lapang dada, menyadari perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Dalam beberapa bulan berikutnya, pasar Semarang menjadi contoh bagi pasar-pasar lain di kota itu. Kisah tentang keberanian seorang kakek penjual es doger yang berani melawan kegelapan menginspirasi banyak orang. Raga terus mengawasi dengan penuh perhatian, memastikan bahwa nilai-nilai kebaikan tetap menjadi jiwa pasar. Ia tahu, meski tantangan datang lagi, kekuatan hati yang telah terbentuk akan mampu menghadapinya. Di akhir bab ini, Raga menatap matahari terbenam dari atas atap pasar, tersenyum lebar. Ia tahu, ia bukan lagi seorang pejuang yang berdiri sendiri. Pasar Semarang kini hidup dalam kebersamaan, penuh dengan harapan dan semangat baru. Era baru telah tiba, sebuah masa di mana keberanian dan kedamaian berjalan beriringan, menghapus bayang-bayang gelap yang dulu pernah menyelimuti.